Ibu saya cerita saya mau Mazuri itu ketika dia masih kecil, istilahnya kalau sekarang menyusui, ibunya menyusui, untuk diketahui ibunya buta. Di dalam buku peranan Mahmud Marzuki dalam perjuangan kemerdekaan di daerah Gunung Kampar yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Universitas Riau, yang tadi diceritakan oleh Profesor Fuadi bahwa Mahmud Marzuki itu dari Kampar kemudian ke Sarkanda. Di situ dia bertemu dengan satu orang kampung. Orang kampung itu adalah bernama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu adalah kakek saya. Ibnu Hajar ini sejatinya berumur lebih tua dari Mahmud Marzuki. Beliau ini adalah, kalau dihitung dari keluarga, adalah pamannya Mahmud Marzuki, karena dia adik-beradik dengan ibunya Mahmud Marzuki. Nah, kemudian dari situ dia melanjutkan perjalanan ke Singapura. Di Singapura itu dia bertemu dengan Haji Abu Bakar. Kalau orang Bangkinang yang kenal Haji Bakar, dia adalah saudagar kaya untuk Provinsi Riau yang dulu punya rumah di jalan Ponorogo. Dan situ dia dibiayai langsung ke India. Mahmud Marzuki ini adalah orang yang cerdas dan menjadi inspirasi oleh anak-anak semasa itu. Saya pernah bertanya ke ibu saya cerita pernah bertemu dengan ibunya Mahmud Marzuki. Apa sebetulnya keistimewaan dari Mahmud Marzuki? Pertama, dia cerdas, sehingga dia memang bisa sekolah itu keluar negeri. Zaman itu susah. Yang ditanyakan ibu saya, apa sebetulnya makannya, sehingga dia bisa cerdas. Ibu saya cerita saya, Mahmud Marzuki itu ketika dia masih kecil, istilahnya kalau sekarang menyusui, ibunya menyusui, untuk diketahui ibunya buta. Ibu Mahmud Marzuki ini buta. Itu katanya ketika main gendong, kakinya menjuntai. Ibu saya berpikir berarti dia lebih daripada 2 tahun masih menyusu pada ibunya, sehingga mungkin kecerdasan diberikan oleh kasih sayang oleh ibunya ini yang membuat dia mungkin pintar. Nah, kemudian foto yang beredar sekarang, mungkin banyak yang tidak mengetahui siapa yang menemukan foto. Ibnu Hajar itu adalah kakek saya, di tiru ada di tempel. Saya tanya, ini foto dapat dari mana? Tuh, itu foto didapatkan di salah satu panti asuhan di Payakumbuh. Sejatinya kalau kita tidak menyandingkan sama, hampir dari 5 foto mulai dari Kuok sampai ke Rumbio, rata-rata di rumah masyarakat itu dulu ada foto Mahmud Marzuki. Tapi zaman Jepang ini foto diambil semua dibakar, sehingga ketika anak beliau yang dulu kepala sekolah di Jakarta, kepala sekolah SMP, dan saya masih punya fotonya, ketika mencari foto bapaknya itu dengan kakek saya, ketemunya di Payakumbuh, salah satu panti asuhan di Payakumbuh. Begitulah ketokohan beliau, sehingga memang Jepang itu ketakutan. Yang kedua, ada ruang kosong tadi yang dikatakan Profesor. Maaf, mungkin tadi sudah diceritakan oleh Pak Latif. Kakek saya Ibnu Hajar itu adalah salah satu yang ditahan waktu itu oleh Belanda. Dia pernah cerita saya, dia hanya ditahan 2 hari karena dia bukan orang pergerakan. Dia itu tukang pangkas rambut. Kakek saya itu pangkas rambut ya. Kalau tadi Pak Latif mungkin dapat cerita, saya juga dapat cerita bagaimana sebetulnya penyiksaan Belanda, sehingga hanya 6 bulan saja dia sudah tidak kuat. Beliau itu disuruh minum air sabun, Pak. Disuruh minum air sabun. Ini pengakuan kakek saya. Dimasukkan ke dalam drum, kemudian drumnya digulingkan dari jalan itu. Ini penjara di Simpang 3 sebetulnya. Nah, diinjak-injak sudah pasti. Nah, mungkin paru-parunya ini luka disebabkan asupan
yang dimasukkan dari air comberan sabun itu merusak paru-parunya, sehingga apa yang disampaikan ini memang batuk darah, dia tidak kuat lagi berpidato seperti biasa. Nah, ruang kosong yang Pak tanyakan ini, inilah penyebabnya. Siksaan tentara Jepang yang begitu kuat menyebabkan daya tahan tubuhnya tidak seperti biasa. Kemudian ada kami sampaikan di sini bahwasanya kalau saya dulu waktu kecil memang menokohkan, karena ada satu gedung namanya dulu Gedung Mahmud Basuki. Hampir seluruh pemuda kampanye tahu dulu, karena Gedung Mahmud Basuki itu dulu dipakai oleh pemuda atau kalau zaman Orde Baru KPI sebagai sekretariat untuk semua kegiatan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah kemudian kita ini selalu Pak memang tidak menghargai sejarah. Saya 4 tahun lalu kedatangan satu tamu dari Belanda. Saya punya konsultan dari Belanda namanya Mr. Kos. Mr. Kos ini bawa temannya ini seorang Belanda dan istrinya. Kemudian dia cerita saya, Pak, ini pernah tinggal di Bangkinang. Saya tahunya ketika saya browsing, ibunya Belanda ini meninggal 7 bulan sebelum dia datang itu. Dia bukalah satu lemari, dia temukan satu dokumen dan foto-foto lengkap. Di situ ada namanya Bendungan Uwai. Dia tidak tahu Uwai ini di mana. Nah, ketika Mr. Kos ini tahu ini Uwai berada di Kampar, dia diajak ke Bangkinang. Ketika itu dia bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat Kampar. Dia bawa semua dokumennya. Pesawat turun pertama di Simpang 3, pembangunan embung atau di Uwai yang dibikin oleh Belanda. Itu ada tanda tangan ini mama semua. Diserahkan waktu itu ke Pemuda Kampar melalui perpustakaan dan arsip. Cuman mereka tidak tahu ini mau diapakan. Akhirnya ini diserahkan seluruhnya ke Badan Perpustakaan Arsip Provinsi Riau, dan ini dokumennya lengkap. Bisa jadi di situ foto-foto tahanan Jepang di Simpang 3 itu ada. Saya memang tidak melihat. Dia bilang saya takut membuka dokumen ini karena tahu ini barang sejarah yang sangat dibutuhkan, maka diserahkan ke Badan Perpustakaan Arsip di Provinsi Riau. Barangkali ini bisa ditelusuri untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Profesor tadi ada ruang-ruang kosong, kemudian mungkin ketopan seperti apa saya sudah ceritakan dari fotonya itu bagaimana mendapatkan. Begitulah kira-kira. Kalau kita menyandingkan mungkin Bung Karno punya, sekarang hampir rata-rata di Pulau Jawa itu punya. Saya tidak akan membandingkan seperti itu, tapi kira-kira mirip begitulah ya ketopannya. Demikian saja.